Siswa sekalian, selamat datang kembali di channel Interaksi Fisika. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembahasan dengan topik suhu dan kalor. Ini adalah pembahasan suhu dan kalor bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini, kita akan membahas secara khusus tentang pemuaian. Nah, siswa sekalian, apa yang akan terjadi jika benda menyerap kalor? Atau apa yang terjadi jika benda dipanaskan? Perhatikan sejumlah air yang berada dalam wadah yang sedang dipanaskan dalam gambar. Ketika air itu dipanaskan, maka ada banyak hal yang akan terjadi pada air. Di antaranya adalah akan terjadi pemuaian, suhunya akan naik, dan juga dapat terjadi perubahan wujud. Perubahan wujud yang terjadi ketika benda menyerap kalor adalah menguap, mencair, dan bisa juga menyublim. Kita melihat bahwa jika air ini terus-menerus dipanasi, maka lama-kelamaan suhunya semakin panas, kemudian mendidih, dan terjadilah proses perubahan wujud dari zat cair menjadi uap. Kemudian, jika sebelumnya zat cair ini berasal dari es yang berupa zat padat, jika es dipanaskan, maka akan terjadi pula perubahan wujud dari padat menjadi cair atau disebut mencair. Proses perubahan wujud dari padat menjadi cair adalah proses yang menyerap kalor. Demikian halnya dengan menyublim, proses perubahan wujud dari padat menjadi gas. Lalu bagaimana jika suhu benda tersebut diturunkan atau bendanya melepaskan kalor? Maka yang terjadi adalah benda bisa menyusut, suhunya turun, atau juga dapat mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud yang terjadi ketika benda didinginkan atau ketika benda melepaskan kalor meliputi perubahan wujud seperti mengembun, membeku, dan mengkristal. Ketiga perubahan wujud ini adalah perubahan wujud yang melepaskan kalor. Namun pada bagian ini kita akan membahas secara khusus tentang pemuaian. Pemuaian adalah pertambahan ukuran benda karena adanya kenaikan suhu. Ini juga biasa disebut sebagai ekspansi termal. Ekspansi adalah pertambahan ukuran. Pertambahan ukuran ini dialami oleh zat padat, cair, dan gas. Pada zat padat dapat terjadi pemuaian panjang, luas, dan volume. Sementara zat cair dan gas mengalami pemuaian volume. Pada kesempatan ini, kita hanya akan membahas pemuaian pada zat padat dan zat cair. Pemuaian tentang gas akan dibahas pada pokok bahasan teori kinetik gas. Selanjutnya, pemuaian pada zat padat telah kita bahas tadi bahwa bisa berupa pemuaian panjang, pemuaian luas, atau pemuaian volume. Besarnya pemuaian ini bergantung pada faktor-faktor seperti kenaikan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka semakin besar pula pertambahan ukuran dari benda. Kemudian, faktor selanjutnya adalah ukuran benda mula-mula. Semakin besar ukuran benda mula-mula, maka semakin besar pula pertambahan ukurannya ketika benda tersebut memuat. Untuk panjang mula-mula adalah L0, dan luas mula-mula adalah A0, volume mula-mula adalah V0. Dan faktor yang ketiga yang berpengaruh adalah koefisien muai. Pada pemuaian panjang, koefisien muainya adalah alfa, pemuaian luas adalah beta, dan koefisien muai volume adalah gamma. Namun pada semua zat padat, yang diketahui adalah hanya koefisien muai panjang. Karena koefisien muai luas merupakan 2 kali alfa, dan koefisien muai volume merupakan 3 kali alfa. Besarnya pemuaian adalah hasil kali dari ketiga faktor tersebut. Untuk pemuaian panjang, besarnya pemuaian panjang adalah L0 alfa delta T. Dan besarnya pemuaian luas adalah A0 beta delta T. Demikian pula dengan pemuaian volume, pertambahan volume adalah V0 gamma delta T. Ukuran akhir setelah memuai adalah jumlah dari besarnya pertambahan ukuran dengan ukuran mula-mula. Jadi pada pemuaian panjang, ukuran akhirnya adalah L0 tambah delta L. Dan pada pemuaian luas, delta A tambah A0. Pada pemuaian volume, delta V tambah V0. Kemudian, jika kita memasukkan nilai delta, yaitu besarnya pemuaian,
maka kita akan mendapatkan bentuk terakhir untuk pemuaian panjang. Panjang akhir adalah L0 1 tambah alfa delta T. Diperoleh dari L0 ditambah L0 alfa delta T. Jika nilai L0 dikeluarkan, kita akan mendapatkan 1 tambah alfa delta T dalam kurung. Dan pada pemuaian luas juga demikian. Luas akhir setelah memuai adalah A0 1 tambah beta delta T. Pada pemuaian volume, VT sama dengan V0 1 tambah gamma delta T. Jadi sekali lagi, misalnya pada pemuaian luas, jika A0 dikalikan ke dalam A0 kali 1, kita akan mendapat A0. Kemudian A0 dikali beta delta T adalah delta A. Jadi ini, bagian yang terakhir adalah bentuk sederhana dari ukuran akhir benda setelah memuai. Baik itu pemuaian panjang, pemuaian luas, maupun pemuaian volume. Nah, berikut ini adalah daftar koefisien muai panjang beberapa zat padat. Kita bisa melihat di sana ada kaca Pyrex, kaca biasa, besi, baja, dan seterusnya. Masing-masing memiliki koefisien muai panjang yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien muai panjang adalah nilai yang unik untuk setiap zat. Yang juga berarti bahwa meskipun ukuran mula-mula zat itu sama, dan kenaikan suhunya juga sama, besarnya pertambahan panjang yang dialami oleh benda jika dipanaskan akan berbeda karena disebabkan perbedaan koefisien muai panjang zat. Mari kita lihat contoh ini sebagai aplikasi. Berapa panjang mula-mula dari pelat baja agar mengalami pertambahan panjang 1 cm setelah mengalami kenaikan suhu 5 derajat Celcius? Di sini kita akan menggunakan persamaan delta L sama dengan L0 alfa delta T, di mana kita akan menentukan L0 dan delta L-nya sudah diketahui 1 cm, kenaikan suhu 5 derajat Celcius, dan koefisien muai panjang kita gunakan dari tabel ini 1,1 10 pangkat min 5. Jadi delta L-nya 1 cm atau 10 min 2 meter, dan L0 adalah delta L dibagi alfa delta T. Dengan memasukkan angka-angka yang ada, kita mendapatkan 10 pangkat min 2, delta L-nya, dibagi 1,1 10 min 5 dikali 5. Kita memperoleh 1000 dibagi 5,5. Jadi 1000 dibagi 5,5 menghasilkan 181,8 meter. Hal ini menunjukkan bahwa jika terdapat baja dengan ukuran mula-mula 181,8 meter dan mengalami kenaikan suhu 5 derajat Celcius, maka baja akan bertambah panjang 1 cm. Mari kita gunakan informasi ini untuk contoh kasus berikut. Misalkan dari Makassar ke Parepare dengan jarak 154 km dibangun rel kereta api. Dan rel itu menggunakan baja yang dipasang sambung-menyambung dari Makassar ke Parepare. Berarti dibutuhkan baja sepanjang 154 km atau 154 kali 10 pangkat 3 meter. Jika rel kereta api tersebut mengalami kenaikan suhu 5 derajat Celcius saja, maka total pertambahan panjang yang akan dialami rel sepanjang 154 km adalah delta L, L0 alfa delta T. 154 10 pangkat 3 dikali 1,1 10 min 5 dikali kenaikan suhu 5 derajat Celcius. Nilainya 847 10 pangkat min 2 atau 8,47 meter. Lalu apa yang akan terjadi jika rel yang dipasang permanen di atas permukaan tanah mengalami pertambahan panjang yang masif seperti ini? Tentu saja rel akan rusak. Mungkin akan melengkung untuk mengakomodasi adanya pertambahan panjang tersebut. Dan ini terlihat bahwa 8,47 meter adalah pertambahan panjang yang dialami jika suhunya baru naik 5 derajat Celcius. Suhu di daerah tropis dapat berfluktuasi sekitar 20 derajat Celcius. Bayangkan pertambahan panjang yang akan terjadi. Itulah sebabnya mengapa rel kereta api dipasang dalam bentuk potongan-potongan yang tidak saling bersentuhan.
Tetapi di antara potongan yang satu dengan potongan yang lain, selalu ada celah untuk mengakomodasi adanya pertambahan panjang akibat pemuaian. Berikutnya kita akan membahas pemuaian zat cair. Pemuaian yang dialami zat cair adalah pemuaian volume, dan perubahan volume atau pertambahan volume akibat pemuaian juga digambarkan sesuai dengan persamaan pada zat padat, delta V fenol gamma delta T. Dan volume akhir adalah Vt sama dengan fenol 1 tambah gamma delta T. Setiap jenis zat cair juga memiliki koefisien muai volume yang berbeda. Ini adalah daftar koefisien muai volume beberapa jenis zat cair, yang juga menunjukkan bahwa setiap jenis zat cair memiliki koefisien muai volume masing-masing. Selanjutnya, hal yang menarik dari pemuaian zat cair adalah yang dikenal dengan anomali air. Anomali air adalah peristiwa berkurangnya volume air ketika suhunya bertambah dari 0 derajat Celcius menjadi 4 derajat Celcius. Kemudian, jika suhunya bertambah dari 4 derajat Celcius ke atas, maka volume air akan memuai seperti lazimnya zat lain. Ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari massa jenis, yakni massa jenis massa per volume, maka pada suhu 4 derajat Celcius, volume air mengalami volume minimum. Dengan demikian, jika nilai volume minimum, maka massa jenis akan menjadi maksimum. Sehingga air pada suhu 4 derajat Celcius mengalami massa jenis yang maksimum. Peristiwa anomali air ini membuat hewan air dan tumbuhan air yang hidup di danau di daerah-daerah yang memiliki 4 musim dapat bertahan. Pada musim dingin, ketika suhu turun sampai di bawah 0 derajat Celcius, maka bagian atas dari permukaan danau dapat berubah menjadi es. Akan tetapi bagian bawah dari es tersebut dapat tetap bertahan dalam wujud air, di mana ikan-ikan dan tumbuhan dapat hidup. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ketika suhu udara di atas permukaan danau mulai turun, maka yang akan mengalami pendinginan pertama adalah air di bagian atas permukaan. Ketika suhu air turun, maka massa jenisnya akan semakin besar. Karena massa jenisnya semakin besar, maka air yang bersuhu dingin akan lebih berat dibandingkan air yang bersuhu lebih tinggi. Oleh karena itu, air yang dingin akan turun ke dasar danau dan diganti oleh air yang lebih panas. Kemudian air yang lebih panas ini akan mendapat pendinginan dari udara di atas dan terus-menerus bersiklus sampai suhu 4 derajat Celcius. Pada suhu 4 derajat Celcius, massa jenis air menjadi maksimum. Hal ini berarti ketika suhu bagian atas telah melewati 4 derajat Celcius, misalnya telah menjadi 3 derajat Celcius, maka massa jenis air yang bersuhu 3 derajat Celcius ini akan lebih kecil dibanding dengan massa jenis air yang bersuhu 4 derajat Celcius. Sehingga air yang bersuhu 3 derajat Celcius akan berada di lapisan atas air yang bersuhu 4 derajat Celcius. Dan selanjutnya air yang bersuhu 2 derajat Celcius akan berada di atas air yang bersuhu 3 derajat Celcius. Karena pada suhu 4, 3, 2, 1 derajat Celcius ini ke atas, massa jenis air semakin mengecil, bukannya semakin bertambah. Sehingga karena massa jenisnya semakin mengecil, maka lebih cenderung di atas permukaan. Oleh karena itu, ketika air yang berada di atas permukaan telah berubah menjadi 0 derajat Celcius atau telah membeku, air yang berada di bawah bisa tetap berada dalam wujud air atau tidak membeku, sehingga memungkinkan ikan-ikan dapat tetap hidup di bawah lapisan es tersebut. Selanjutnya mari kita membahas contoh soal. Sebatang besi dengan panjang 4,5 meter dipanaskan sampai 75 derajat Celcius dan ternyata bertambah panjang 2,7 mm. Berapa pertambahan panjang besi jika dipanaskan sampai 80 derajat Celcius dan koefisien muai panjangnya diketahui yaitu 1,210 mm per derajat Celcius. Dari soal ini kita melihat ada panjang belam-belam besi 4,5 meter
dan pertambahan panjang 2,7 mm atau 2,710 min 3 meter. Tidak diketahui suhu awal, tetapi diketahui suhu akhir 75 derajat Celcius. Oleh karena itu, kita perlu terlebih dahulu menghitung perubahan suhu. Kita menggunakan persamaan delta L, L0 alfa delta T. Delta L-nya 2,710 min 3, L0-nya 4,5 dan alfa diketahui. Sehingga delta T-nya adalah 2,7 dibagi 5,410 min 2. Hasilnya 10 min 2 pindah ruas menjadi 10 pangkat 2. 2,7 kali 10 pangkat 2, 270 bagi 5,4 adalah 50. Berarti besi tersebut mengalami kenaikan suhu 50 derajat Celcius. Delta T sama dengan T akhir dikurang T awal. Delta T-nya 50, suhu airnya 75, berarti suhu awal besi 25 derajat Celcius. Selanjutnya kita gunakan informasi suhu awal 25 derajat Celcius untuk menghitung pertambahan panjang besi jika dipanaskan sampai 80 derajat Celcius. Berarti kita anggap panjang mula-mula sama, alfa sama, dan perubahan suhu dari 25 sampai 80 adalah 55 derajat. Berarti delta T-nya 297 10 pangkat min 5 meter. Atau 2,97 10 min 3 meter. Atau 2,97 mm. Selanjutnya contoh soal yang kedua, pemuaian zat cair. Sebanyak 980 ml aseton berada dalam wadah yang terbuat dari aluminium dengan volume 1 liter. Aseton dan wadah berada pada suhu 20 derajat Celcius. Jika keduanya dipanaskan sampai suhu 40 derajat Celcius, apakah aseton akan tumpah? Diketahui koefisien muai volume aseton dan koefisien muai panjang aluminium. Untuk mengetahui apakah aseton tumpah, kita perlu mengetahui berapa volume akhir masing-masing zat setelah memuai. Mari kita hitung volume aseton setelah memuai. Volume akhir fenol 1 tambah gamma delta T. Volume awal aseton adalah 980 ml dalam kurung 1 tambah gamma dikali delta T. Delta T-nya adalah dari 20 sampai 40 derajat Celcius, berarti 20. Kita dapat volume akhir aseton 1009,4 ml. Sekarang kita hitung volume akhir wadah setelah memuai. Volume awal wadah 1 liter atau 1000 ml dan gamma adalah 3 kali alfa. Jadi 1000 dikali 1 tambah 7,2 10 min 5 kali 20 diperoleh hasil akhirnya adalah 1001,44 ml. Dengan demikian, karena volume wadah lebih kecil daripada volume zat cair yang ada di dalamnya, maka bisa dipastikan aseton akan tumpah. Dan volume yang tumpah adalah 7,96 ml, yaitu selisih antara volume aseton setelah memuai dikurangi dengan volume wadah. Kita tiba pada kesimpulan. Pertama, pemuaian zat padat meliputi pemuaian panjang, luas, dan volume. Dan besarnya pemuaian ini bergantung pada kenaikan suhu, ukuran mula-mula, dan koefisien muai. Besarnya pertambahan ukuran adalah hasil kali dari ketiga faktor ini, kenaikan suhu, ukuran mula-mula, dan koefisien muai. Jadi pada panjang, L0 alfa delta T, pada luas A0 beta delta T, dan pada pemuaian volume, perubahan volume fenol gamma delta T. Dan ukuran akhir benda setelah memuai adalah seperti ini. Selanjutnya, koefisien muai panjang alfa, koefisien muai luas beta adalah 2 kali alfa, dan koefisien muai volume gamma adalah 3 kali alfa. Kemudian pada pemuaian zat cair mengalami pemuaian volume dengan persamaan yang sama dengan pemuaian pada zat padat. Kemudian ada catatan khusus untuk pemuaian zat cair, yaitu tentang anomali air, yaitu adanya pengurangan volume air jika suhunya naik dari 0 sampai 4 derajat Celcius. Keanehan pada air ini yang disebut dengan anomali air.
Dan kita telah mempelajari bagaimana anomali air ini menyelamatkan kehidupan hewan-hewan di air dan tumbuhan di air pada musim dingin di tempat-tempat yang mengalami musim dingin. Nah, siswa sekalian, demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Jika video pembelajaran ini telah membantu Anda dalam belajar, silakan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.